Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, Kak Tina semangat. Ayo semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, bagus. Harus semangat ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ini presensi online-nya, absensi online-nya. Ibu send ya. Ibu kirim ke WA grupnya. Di WA grupnya ini, Ibu udah kirimkan ringkasan materi. Udah kalian pelajari kan ringkasan materinya? Kemudian Ibu juga udah mengirimkan LKPD. Nanti ini adalah absensi online-nya. Silahkan nanti diklik dan ditulis absensinya ya. Yang hadir ya. Silahkan. Untuk ketua kelasnya, Bang Egi. Dipimpin doanya, Bang Egi. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman semuanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Bang Egi. Ada yang udah tahu apa saja jenis cerita fantasi? Ada yang udah tahu? Ada 2 jenis, Bu. Ada 2 jenis ya? Apa saja, Gi? Fantasi total dan irisan. Total dan irisan ya? Oke, sebenarnya sih ada 4 jenis ya, Gi. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Oke. Sekarang, Ibu maunya kalian tetap berkelompok seperti pertemuan kemarin ya. Kelompoknya tetap ya, tidak diubah ya. Sekarang kita mulai ke materinya. Perhatikan di layar kalian. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah ya? Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sekarang indikatornya yaitu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang akan dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi atau menelaah jenis cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Oke. Kedengaran tidak suaranya? Ada yang tahu? Kedengaran, Bu. Oke, kedengaran. Ayo, peserta didik semua, silahkan kalian berpendapat. Ya, benar sekali. Jadi cerita fantasi itu yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dikategorikan dua. Yang pertama, ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita ini dibagi juga menjadi 2, latar pinjaman dan latar lintas waktu. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada 2 kategori, antara lain kategori pertamanya adalah cerita fantasi total. Sekarang udah selesai untuk penjelasan materinya. Kita akan lanjut untuk berlatih menelaah jenis teks cerita fantasi. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya di sini. Apakah ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Egi ya? Silahkan Egi. Ya, Bu. Saya itu masih kurang jelas dengan fantasi irisan dan lintas waktu, Bu. Tolong dijelaskan kembali, Bu. Boleh? Oh iya ya. Yang irisan sama lintas waktu ya, Gi ya? Oke. Ya, Bu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Tidak ada yang tahu ya? Tidak ada. Oke. Kalau lintas waktu itu adalah di mana ceritanya artinya tidak hanya menggunakan masa kini. Misalnya pernah nonton cerita Doraemon? Nah, Oke. Di situ ceritanya tidak hanya pada masa zaman sekarang kan, tapi juga dia ada ke masa lampau atau dia ke masa depan. Itu yang dinamakan lintas waktu. Di dalam ceritanya itu, latar waktunya tidak hanya pada masa kini, tapi bisa menggunakan 2 masa. Bisa ke masa kini, ke masa lampau, atau masa kini, ke masa depan. Gimana? Paham yang untuk lintas waktu, Egi? paham, Bu. Oke. Kalau sekarang kita akan lanjut ke menelaah jenis cerita fantasinya. Sebelumnya perhatikan video berikut. Katanya sudah siap hari itu.
Taga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya. Titik-titik. Bukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati. LKPD-nya ada Ibu kirim di WA grupnya ya. Di sini untuk video tersebut di LKPD-nya di sini udah jelas. Ini di LKPD yang akan kalian kerjakan adalah diskusi kelompok. Tadi kalian udah menyaksikan kekuatan ekor biru Nataga. Pada LKPD-nya di sini udah ada cara mengidentifikasi dan menelaahnya, udah ada contohnya ya. Kekuatan ekor biru Nataga jenis teks fantasi berdasarkan kesesuaian kehidupan nyata adalah fantasi total. Mengapa dikatakan fantasi total pada kekuatan ekor biru Nataga? Karena semua unsur di teks tersebut hanya angan-angan penulis atau semuanya berupa hayalan. Ini kalian baca saja, ini contohnya, contoh mengidentifikasi dan menelaah. Tadi videonya udah kalian saksikan. Nanti tugas kalian berikutnya adalah carilah, di sini kan katanya 2 teks cerita fantasi. Maaf, ini ada kesalahan. Ibu cuma minta 1 saja. Carilah 1 teks cerita fantasi, kemudian kalian baca, diskusikan, dan identifikasi serta telaah jenis cerita fantasinya. Sesuai dengan contoh yang tadi ada di LKPD-nya ya. Diperhatikan saja contohnya di LKPD nanti untuk mengidentifikasi dan menelaahnya. Oke, silakan kalian diskusikan secara kelompok. Ibu beri waktu kalian. Baiklah, waktunya udah selesai. Siapa? Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Rijal ya. Silakan Bang Rijal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, perwakilan dari kelompok 2. Bu, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Judul cerita fantasi, Ruang Dimensi Alpha. Jenis fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, termasuk ke kategori fantasi. Total alasannya karena semua yang terdapat dalam cerita memiliki nama tokoh, nama tempat, semuanya hanyalah hayalan yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Rijal. Kelompok mana lagi? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini, perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul cerita fantasi, Berlian 3. Jenis cerita berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dikategorikan fantasi total karena semua yang ada dalam cerita tidak ada dalam kehidupan nyata, hanya hayalan. Berdasarkan latar cerita dikategorikan fantasi lintas waktu karena menggunakan latar waktu masa kini dan masa lalu. Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Udah bagus semuanya untuk hasil diskusinya. Nanti tolong hasil diskusinya kalian fotokan dan kirim ke WA grupnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke evaluasi atau penilaian untuk mengecek sampai di mana kalian paham akan materi hari ini. Kita akan mengerjakannya lewat kuisis ya. Ibu akan kirim linknya di WA grup kalian ya. Oke, ini Bu kirim ke kelasnya ya. Silakan nanti dikerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa Saya, Bu, menyimpulkan? boleh. Silakan Egi, simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran untuk kali ini. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu jenis cerita fantasi ada berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata
dan berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, dikategorikan 2 fantasi total dan irisan. Sekian dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kesimpulannya ya Gi ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Udah bagus sekali semuanya, mantap sekali. Nanti semangatnya di pertemuan selanjutnya tetap seperti ini ya. Untuk hasil diskusinya juga sangat bagus sekali. Ibu sangat ancungkan jempol untuk kalian semua. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali teks cerita fantasi. Setelah melakukan pembelajaran, hendaklah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Iya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai jumpa.